pemirsa, apa kabar? Jumpa kembali bersama dengan saya Rosalin dalam Pesona Desa. Sebuah tayangan khusus persembahan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang akan memotret secara langsung mengenai pesona-pesona desa yang ada di seluruh Indonesia. Pada episode kali ini, saya akan mengajak Anda untuk mengunjungi pesona desa-desa yang ada di Kabupaten Nunukan. Di sini kita akan melihat gairah masyarakat dan juga hasil pembangunan yang menyatu dengan pesona-pesona desa yang berdekatan bahkan berbatasan dengan negeri jiran Malaysia. Hal tersebut dapat terwujud dengan memanfaatkan kucuran dana desa dari pemerintah pusat. Nah pemirsa, langsung saja kita simak ulasannya berikut ini. Pemirsa, kembali lagi di Pesona Desa bersama saya Syafinas Nasyar. Saat ini saya sudah tiba di Kabupaten Nunukan. Kabupaten Nunukan merupakan wilayah dari Kalimantan Utara yang berbatasan langsung dengan negeri jiran Malaysia. Dan seperti biasa, saya juga akan mengunjungi beberapa desa yang telah menggunakan dana desa untuk memajukan desa tersebut. Seperti apa kegiatan saya kali ini? Jangan kemana-mana, ikuti terus hanya di Pesona Desa. Pemirsa, dalam program acara Pesona Desa kali ini, saya juga akan mengajak Anda melihat dari dekat bagaimana peran pemerintah pusat. Dalam hal ini, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam mendukung pembangunan di Nunukan ini. Kabupaten Nunukan ini memang terdiri dari 232 desa, ya sehingga dengan adanya bantuan dana-dana desa itu baik dari tingkat pusat maupun daerah, masyarakat-masyarakat yang ada di pedesaan ini memang sangat terbantukan ya, karena untuk pembangunan mereka. Salah satu contoh dari ADD ini tadi mereka bisa memanfaatkan untuk membangun jembatan misalnya, ataupun sarana-sarana pertanian yang memang dibutuhkan pembangunan yang ada di daerah masing-masing. Di samping itu juga bisa dimanfaatkan juga untuk BUMDes misalnya, dan hal lainnya yang menurut mereka di sana memang sangat penting untuk menunjang pembangunan yang ada di daerah di pedesaan. Beragam pembangunan dipilih oleh warga desa. Salah satu keberagaman itu saya lihat di Desa Maspul. Di sini, saya berkesempatan melihat kegiatan warga desa di Warung Teknologi Desa atau Wartekdes, bina generasi yang memanfaatkan dana desa untuk upaya pemberdayaan perekonomian warganya. Di sini, dana desa digunakan untuk pembelian alat-alat produksi serta peningkatan mutu tenaga kerjanya. Adapun Wartekdes ini merupakan upaya pemberdayaan anak-anak muda kreatif di Desa Maspul yang telah mampu memproduksi alat-alat seperti alat pembelah durian, kakao, dan lain sebagainya. Setelah dari Desa Maspul, saya melanjutkan penjelajahan ke Desa Padaidi. Di desa ini, saya melihat kegiatan warga desa yang sedang membangun gedung madrasah ibtidaiyah menggunakan dana desa tahun 2016. Proses pembangunan 3 ruang kelas ini baru berjalan sekitar 30%. Seperti yang saya lihat, warga desa telah menyelesaikan pembangunan fondasi dan sebagian dari dindingnya. Melihat berbagai pembangunan di desa ini, membuat saya semakin bersemangat menjelajahi desa-desa di Pulau Sebatik ini yang berbatasan dengan negeri jiran. Di sini, saya menelusuri jalanan di tengah perkebunan sawit untuk melihat warga desa yang sedang bergotong royong membangun jembatan penghubung. Dan sekarang kita saksikan ini ada jembatan saya bangun melalui dana desa, kurang lebih anggaran murni 39 juta. Untuk menghasilkan jembatan 7 meter ini dengan lebar 5 meter. Kira-kira fungsi jembatan ini nantinya untuk apa nih Pak?
fungsi jembatan ini bagaimana masyarakat bisa mengeluarkan hasil panen mereka, hasil kebun mereka untuk mengeluarkan, untuk membawa ke pihak pembeli. Nah, selama ini mereka selama ini mereka tidak bisa mengeluarkan sepertinya setelah tidak ada jembatan ini. Alhamdulillah kita saksikan sekarang setelah saya ada dana desa kita membuat jembatan. Alhamdulillah masyarakat sekarang senang, gembira. Bahkan mereka punya swadaya. Di samping dana desa, mereka juga punya swadaya. Swadayanya itu berupa timbunan, dia bekerja tanpa digaji demi untuk memfungsikan jembatan ini sehingga mereka bisa mengeluarkan hasil kebunnya dari dalam. Selain membangun jembatan, dana desa di Desa Balansiku ini juga digunakan untuk pembangunan gedung pengolahan air bersih yang merupakan salah satu unit usaha BUMDes Desa Balansiku. Halo pemirsa, saya akan mengunjungi beberapa desa yang telah menggunakan dana desa untuk memajukan desa tersebut. Seperti apa kegiatan di desa setempat? Geliat pembangunan di Kabupaten Nunukan makin terasa hasilnya. Di Desa Tanjung Karang ini, saya lihat jalan desa sudah dapat dinikmati warganya. Sementara di Desa Binusan, yang lebih memprioritaskan pada peningkatan pendidikan, juga sedang dilakukan revitalisasi gedung PAUD Tunas Bangsa. Di desa ini, saya melihat kegiatan pembangunan gedung balai pertemuan warga desa. Pembangunan gedung di atas tanah hibah dari warga desa ini nantinya diharapkan untuk peningkatan pelayanan dan menumbuhkan gairah warga desa untuk bisa bermusyawarah dan membangun desa. Ini sekarang di belakang lagi dibangun apa nih Pak? Nah, di belakang ini ada WC di situ, kamar mandi ada memang di situ. Oke, ini balai pertemuan nih ya Pak ya berarti ya. Kebetulan kan balai pertemuan ini cukup besar ya Pak ya. Nantinya ke depannya akan dimanfaatkan untuk apa saja Pak? Dimanfaatkan untuk pertemuan di tingkat RT, mungkin ada yang dari luar, jadi tidak ada nih ditempatkan di sini untuk pertemuannya. Kan ada rembuk biasanya itu di masyarakat. Oke. Iya, jadi pemirsa ini merupakan balai pertemuan hasil dana desa 2016. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendorong terbentuknya BUMDes di desa-desa yang infrastrukturnya sudah membaik. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sanjoyo meninjau salah satu BUMDes yang bisa dijadikan percontohan di Desa Ponggok, Kecamatan Polaharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. BUMDes Tirta Mandiri ini mempunyai beberapa unit usaha, antara lain minimarket, objek wisata Umbul Ponggok, dan pemancingan. BUMDes ini sukses dengan laba bersih sekitar 3 miliar per tahun. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi berharap BUMDes ini menjadi motivasi dan media belajar bagi desa yang akan merintis BUMDes. Perjalanan saya dari Seijepun menuju Sebatik terasa relatif singkat. Belum puas merasakan gelombang yang menggoyang perahu yang saya tumpangi, kami sudah tiba di dermaga Binalawan, Mantik. Dan saya pun langsung bergegas turun dari perahu untuk segera melanjutkan perjalanan menjelajah desa-desa yang ada di Pulau Sebatik ini. Pemirsa, sekarang saya telah tiba di Pelabuhan Seijepun. Sehabis ini, saya akan melanjutkan perjalanan saya ke Pulau Sebatik untuk melihat lebih banyak desa lagi yang telah menggunakan dana desa untuk membangun desa tersebut. Ikuti terus perjalanan saya ya. Desa pertama yang saya kunjungi adalah Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Barat.
Di sini, saya akan melihat kegiatan warga desa yang sedang membangun gedung pendidikan anak usia dini atau PAUD. Pemirsa, destinasi pertama saya di Pulau Sebatik ini adalah Desa Liang Bumi. Dan sekarang di belakang saya sedang didirikan bangunan PAUD berdasarkan dana desa 2016. Oke Pak, bisa diceritakan nih Pak, di belakang lagi pembangunan apa, gimana Pak? Di belakang ini sedang dibangun gedung PAUD untuk kelanjutannya nanti untuk ditempatkan anak usia dini untuk belajar. Oh gitu, untuk luas PAUD ini sendiri berapa Pak? Luasnya 10 kali 14. 10 kali 14 ya Pak ya? Terdiri dari ruangan belajar 1, ruangan guru, kemudian WC-nya 2. Pembangunan gedung di atas tanah yang merupakan hibah dari warga desa ini merupakan implementasi dana desa tahun 2016. Gedung seluas 10 kali 14 meter ini nantinya akan terdiri dari 2 ruang belajar, 1 ruang kantor, dan 2 WC. Dari Desa Liang Bumi, saya lanjutkan perjalanan ke Desa Stabu yang masih berada di Kecamatan Sebatik Barat. Ditemani sekretaris Desa Stabu, di sini saya melihat kegiatan normalisasi sungai. Pemirsa, sekarang saya telah tiba di Desa Stabu, Kecamatan Sebatik Barat. Dan sekarang di belakang saya ini sedang berlangsung normalisasi sungai ya Pak ya? Iya. Oke, bisa dijelaskan sedikit Pak, kenapa harus melakukan normalisasi sungai Pak? Iya, yang pertama itu permintaan dari masyarakat setempat. Terus yang kedua itu keluhannya mereka kan lagi panen gitu, panen hasil laut mereka. Mereka kalau masuk di sungai itu kadang-kala mereka baku tabrak. Mereka punya perahu, jadi mereka permintaannya seperti itu buat normalisasi jadi sungai kan itu. Normalisasi sungai ini berdasarkan permintaan masyarakat ya Pak ya? Normalisasi sungai ini memanfaatkan dana desa tahun 2016 sebesar Rp104 juta diperuntukkan melakukan pelebaran dan pendalaman dasar sungai sepanjang 250 meter ini. Dan selanjutnya, saya mendatangi Desa Seipan. Di desa ini, saya melihat salah satu hasil pemanfaatan dana desa untuk membangun gapura jalan. Dalam perbincangan saya dengan Bapak Kepala Desa, dijelaskan bahwa dibangunnya gapura ini untuk memberi identitas keberadaan hutan mangrove yang rencananya akan dijadikan sebagai objek wisata. Selain itu, juga terdapat pengembangan benih pertanian dan perikanan. Membangun desa itu membangun rakyat desa, membangun manusia di desa-desa itu. Untuk apa? Untuk membangun masa depan mereka yang lebih baik sesuai dengan karakter desa masing-masing. Ada desa di Minasa, desa di segala tempat, ada di Gunung Kidul, ada di Morotai. Itu bagaimana mereka sebetulnya mereka itu dibangun. Nah, jadi pada akhirnya memang kembali lagi bahwa membangun apa saja, termasuk membangun desa, membangun manusianya. Ini lagi panen kok males-malesan. Siapa yang malas? Saya ini lagi nunggu tengkulak. Masa hari gini masih urusan sama tengkulak? Memang mau jual kemana lagi kalau bukan sama tengkulak? Kang, saya punya panen dijual ke BUMDes. Harganya bersaing. BUMDes? Apa itu? Udah, ayo. Ayo ikut. Ini BUMDes, badan usaha milik desa, milik kita warga desa. Hebat ya. BUMDes itu solusi buat para petani untuk menjual hasil panennya dengan harga bersaing. Dan juga membantu memasarkan produk lokal kayak gini nih. BUMDes asal dananya dari mana? Dari dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat, tapi yang kelola warga desa sendiri. BUMDes bisa buat simpan pinjam, Kang. Di BUMDes ini juga tersedia benih, pupuk, dan barang-barang kebutuhan lainnya loh. Dengan BUMDes saya yakin, panen mendatang saya bisa menabung lebih banyak lagi. Bersama membangun Indonesia dari pinggiran.
Penjelajahan di Kabupaten Nunukan, yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara ini, saya mulai dengan mengeksplor salah satu ikon kebanggaan, yaitu Islamic Center. Bangunan megah ini tak hanya menjadi tempat peribadatan pusat studi Islam semata, namun juga menjadi daya tarik bagi para pendatang yang mengunjungi daerah yang memiliki moto Penek Hindi Debaya ini. Islamic Center merupakan salah satu potensi wisata religi yang dimiliki Kabupaten Nunukan. Selanjutnya saya akan mengajak pemirsa untuk mengunjungi Tugu Dwi Korang. Monumen ini merupakan simbol perjuangan bangsa Indonesia yang mempertahankan keutuhan NKRI saat konfrontasi Indonesia dengan Malaysia. Keberadaan Tugu Dwi Korang di jantung kota Nunukan ini juga dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata sejarah dan pendidikan bagi masyarakat dan generasi penerus bangsa. Dan tentu saja, menjadi inspirasi dan penyemangat bagi warga Nunukan untuk membangun daerah. Dan untuk menyegarkan pandangan kita, kini saya ajak pemirsa untuk menikmati pesona Pantai Batu Lamampu. Pemirsa, saya sekarang berada di Pantai Batu Lamampu, Desa Tanjung Karang. Dan pantai ini merupakan salah satu objek wisata di Kabupaten Nunukan. Menurut masyarakat setempat, jika air laut ini surut, maka pantai ini bisa terbentang seperti lapangan bola. Wow, bagus ya! Daya tarik pantai yang berbatasan dengan daerah Tawau, Malaysia ini adalah pasirnya yang halus, deburan ombaknya, dan tentu saja keberadaan batu yang dianggap keramat di pantai ini. Selain itu, wisatawan juga bisa menikmati sajian kuliner ikan bakar atau buah duku yang banyak dihasilkan oleh petani di sebatik ini. Nah pemirsa, kita tadi sudah melihat hasil pembangunan desa di Kabupaten Nunukan dan senyuman hangat warga desa yang menikmati hasil pembangunan dengan memanfaatkan dana desa. 30 menit sudah kebersamaan kita dalam Pesona Desa dan semoga tayangan ini dapat memberikan manfaat dan juga menginspirasi bagi desa-desa yang ada di seluruh Indonesia. Sehingga desa membangun Indonesia dapat segera terwujud. Saya Rosalin, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.